Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang polis. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi. Unsur-unsur yang harus ada dalam polis ada 6, yaitu yang pertama, deklarasi. Deklarasi memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, alamat, jenis dan lokasi objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnya premi serta informasi lain yang diperlukan. Yang kedua ada perjanjian asuransi, memuat pernyataan perusahaan asuransi menyatakan kesanggupannya mengganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga ada pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim asuransi ganda dan subrogasi. Yang keempat ada pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musibah apa saja yang tidak ditutup atau di luar penutupan asuransi. Yang kelima ada kondisi pertanggungan, memuat kondisi objek yang diasuransikan. Yang keenam, polis ditandatangani oleh perusahaan asuransi. Dalam asuransi Islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut. Sebagai ilustrasi, yang pertama, polis dengan akad mudhorobah atau mudhobah musyarakah. Pada akad mudhorobah, peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi, sedangkan mudhorobah musyarakah, perusahaan asuransi sebagai mudhorib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam kontrak tercantum persetujuan kontribusi yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelola dan menginvestasikan dana asuransi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan prinsip mudhorobah. Peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabaru dan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk hibah. Yang kedua, ada wakalah bil ujroh, pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujroh atau fee. Persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Persetujuan pembayaran klaim atau manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai dengan pedoman dan kebijakan otoritas. Persetujuan membayar biaya wakalah bil ujroh. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis indeks harga saham. Nah, untuk menentukan indeks harga saham ini bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada indeks harga saham individu. Nah, indeks harga saham individu ini hanya menunjukkan perubahan dari suatu harga saham di suatu perusahaan. Nah, indeks ini tidak bisa untuk mengukur harga dari suatu saham perusahaan tertentu apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Untuk selanjutnya ada indeks harga saham gabungan. Nah, indeks ini akan menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di Bursa Efek. Indeks ini juga yang paling banyak digunakan dan dipakai sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. Juga bisa untuk menilai situasi pasar secara umum dan mengukur apakah harga saham di perusahaan tersebut mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, untuk selanjutnya yaitu indeks harga saham sektoral, di mana indeks ini itu tersusun dari semua emiten yang tercatat di BEI yang dikategorikan ke dalam 9 sektor, di mana 9 sektor ini ada sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa. Nah, selain itu juga BEI juga menggabungkan emiten-emiten yang masuk ke dalam sektor industri dasar, aneka industri, dan industri bahan konsumsi menjadi indeks industri manufaktur. Nah, indeks ini dimulai pada tahun 1996, di mana indeks ini berfungsi sebagai gambaran kinerja sektor. Sebagai contoh,
Ketika saham di sektor keuangan memiliki tren yang baik, maka dapat diperkirakan bahwa kondisi sektor ini memiliki prospek yang baik pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya akan saya sampaikan mengenai metode perhitungan harga atau indeks harga saham, yang mana ada dua metode yang bisa kita pakai, yaitu metode last payer dan yang kedua itu adalah metode PASHE. Nah, itu semua direpresentasikan oleh rumus, yaitu IHS sama dengan H1 per H0 per H1, atau terbalik ya, H1 atau H1 per H0 dikali 100%. Nah, yang selanjutnya disebutkan bahwasanya pergerakan nilai indeks akan menunjukkan perubahan situasi pasar yang sedang terjadi. Pasar yang sedang bergairah atau terjadi transaksi yang aktif ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang sering ditunjukkan keadaan yang menginginkan, keadaan yang stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu yang selanjutnya ada situasi pasar secara umum, baru diketahui jika kita mengetahui indeks harga saham gabungan. Untuk perhitungan indeks harga saham gabungan ini, caranya hampir sama dengan menghitung indeks harga saham sebelumnya, tetapi harus menjumlahkan seluruh harga saham yang tercatat. Rumus untuk menghitung indeks harga saham gabungan itu adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan sama dengan sigma H per sigma H0 dikali 100%. Seperti itu. Yang selanjutnya untuk menjembatani kedua rumus di atas, baik last payer maupun PASHE, maka ada dua rumus lain yang digunakan untuk menghitung indeks harga saham gabungan, yaitu menurut Irving Fisher dan Dosbrick, yang akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Jadi kesimpulannya yaitu metode ini digunakan untuk menghitung keadaan saham saat ini dengan mengetahui pergerakan dari indeks harga saham tersebut, karena tadi telah disebutkan bahwasannya indeks atau pergerakan indeks harga saham itu ketika beberapa keadaan itu biasanya digambarkan oleh tetapnya atau stabilnya indeks harga saham. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya itu adalah datangnya dari Allah dan kesalahan dari kelalaian diri saya pribadi. Dilanjutkan kepada pemateri sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pengertian daripada indeks harga saham gabungan, yang mana untuk materi kali ini yaitu menjelaskan mengenai rumus indeks harga saham gabungan oleh Irving Fisher dan juga Drobis. Nah, tentu saja ya kan timbul pertanyaan ya daripada penjelasan mengenai indeks harga saham gabungan yang telah disampaikan oleh saudara Alwan tadi, di mana di antara IHSG atau indeks harga saham gabungan itu yang lebih akurat. Jadi dipertanyakan gitu kan, mana nih perhitungan yang lebih akurat, artinya yang benar-benar mewakili keadaan pasar, mungkin seperti itu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah. Ada beberapa waktu yang memerlukan beberapa waktu yang sangat panjang untuk membuktikannya apakah perilaku pasar sesuai dengan rumus last payers atau PASHE yang telah dijelaskan oleh saudara Alwan tadi. Nah, namun demikian ada jalan pintasnya, yaitu dengan menggunakan rumus yang akan saya jelaskan, yaitu rumus Irving Fisher atau Drobis ya. Kedua ahli ini memang sengaja mencari jalan tengah dari dua hitungan yang tadi. Irving Fisher mencari jalan tengah dengan cara mengalihkan IHSG menurut last payers dengan IHSG menurut PASHE lalu diakarkan. Nah, itu dari perhitungan tersebut baru
ditemukan hasilnya. Sedangkan untuk rumus Drobis mengambil rata-ratanya, yaitu IHSG menurut Las Peyres dijumlahkan dengan IHSG menurut Pace lalu dibagi 2. Nah, untuk rumus lebih lengkapnya itu ada di PPT ya teman-teman. Tetapi yang jelas kedua penemu ini istilahnya mengambil jalan tengah dari perhitungan yang tadi menurut Las Peyres dan juga menurut Pace. Nah, karena jumlah saham yang tercatat sangat banyak, seringkali jika harus menghitung ya kan semua saham yang tercatat, nah itu akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu dalam perhitungannya hanya mengambil beberapa sampel ya kan, hanya mengambil sampel ya dari keseluruhan saham yang tercatat. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana cara pengambilan sampel tersebut sehingga dapat di sini artinya mewakili keseluruhan sampel tersebut. Nah, sampel ini diambil dari perkiraan saham yang diyakini memiliki peran penting dalam mempengaruhi pasar tersebut. Jadi, ketika kita ingin mengambil sampel untuk menghitung indeks harga saham di sini, sampel yang diambil tuh berarti harus benar-benar istilahnya konkret dan juga sangat mewakili daripada indeks harga saham yang ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.